Salam. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut ibadah kita di minggu hari ini dengan penuh sukacita. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya, seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat 17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 462 ayat 1. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai ayat ke-8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 424 ayat 1. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami, orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu Kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan, dengarlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami.
Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami, dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini, seperti yang Engkau perbuat kepada bangsamu dari perbudakan Mesir, yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi seluruh berkat kepada dunia, terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah mereka masing-masing. Tumbuhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada, kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini. Namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Allah Bapa kami yang surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan kampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusuma, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat nyanyian dari buku nyanyian AKBP nomor 194,
ayat 1 dan ayat 4. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 3. Yesus Tuhan.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 109 ayat 2. Jemaat yang berbahagia, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih dan puji syukur kehadirat-Nya Tuhan atas berkat dan lindungan-Mu kepada kami. Hingga saat ini Tuhan, kami memperoleh kesehatan dan sukacita dari-Mu. Ya Tuhan, kami juga memohon kepada-Mu agar di hari yang akan datang Tuhan, Engkau juga Tuhan melindungi kami, menjauhkan kami dari bahaya dan juga penyakit-penyakit, terutama Tuhan penyakit yang melanda dunia dan juga penyakit yang melanda pekan baru, yaitu COVID-19. Kami mohon kepada Tuhan, hindarkan kami dari COVID-19. Dan juga Tuhan, kami doakan seluruh jemaat-Mu di dunia ini, dan juga Tuhan jemaat HKBP Berindah dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau melindungi dan menjaga mereka, jauhkan mereka juga dari COVID-19, dan apapun yang dikerjakan mereka Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi mereka dan memberi hikmat dan kepintaran bagi jemaat-Mu seluruh jemaat Berindah. Kami juga Tuhan mendoakan agar pemerintah Kota Pekanbaru Tuhan memberi kepintaran, kekuatan dan kebijakan untuk melindungi masyarakat Kota Pekanbaru Tuhan agar terhindar dari penyakit-penyakit yang muncul pada saat ini. Dan juga Tuhan, agar masyarakat memohon kepada Tuhan agar melindungi, agar mematuhi peraturan pemerintah yang dilakukannya Tuhan, supaya masyarakatnya Tuhan terhindar dari penyakit-penyakit. Dan juga kami doakan kepada Tuhan, pemerintah provinsi Tuhan, kepada Bapak Gubernur kami Tuhan, beri juga kekuatan dan kepintaran untuk membuat kebijakan-kebijakan Tuhan, agar masyarakat juga terhindar dari penyakit-penyakit yang musim saat ini. Dan juga kami kepada Tuhan, pemerintah kami di Jakarta Tuhan, pemerintah pusat, Presiden kami Tuhan, berikan ketabahan, kepintaran agar mereka bijak Tuhan, melakukan yang sesuai dengan untuk menghindari penyakit yang melanda dunia saat ini. Ya Tuhan, kami kadang resah
dan gelisah. Kami cemas Tuhan menghadapi pada saat ini Tuhan. Kami oleh karena Tuhan kami mohon kepadamu, Engkau menguatkan tubuh kami Tuhan. Engkau memberikan kebijakan kepada kami Tuhan, agar tubuh kami Tuhan kuat untuk melawan Tuhan siananya pun virus COVID-19 menghindari tubuh kami, agar kami bisa bersuka-cita Tuhan melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sudah 2 bulan Tuhan gereja kami ini tidak dapat melakukan ibadah di gereja. Jemaat Tuhan tetap beribadah di rumah. Tuhan Bapa kami mohon kepadamu Tuhan, jauhkan penyakit-penyakit COVID-19, agar jemaat Tuhan bisa berkumpul beribadah di gereja ini Tuhan, supaya kami bisa bertemu, bergurau dan bercanda Tuhan dengan jemaat seluruh yang indah ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dan Tuhan COVID-19 ini sudah terhitar dari dunia ini. Banyak Tuhan kegiatan-kegiatan yang dilakukan gerejamu, yaitu Tuhan tahun pengabaran Injil, ya Tuhan yang ditetapkan pusat untuk dilakukan seluruh HKBP di dunia ini, termasuk Tuhan HKBP Indah. Oleh karena itu Tuhan, agar kami bisa melakukan itu Tuhan, itu semua kehendak-Mu. Jauhkan penyakit-penyakit yang melanda dunia saat ini Tuhan. Dan juga kegiatan-kegiatan lain, masih banyak yang dilakukan gereja-Mu. Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukan semua itu. Itu semua Tuhan kehendak-Mu, agar nama Tuhan termasuk di dunia ini. Tuhan Allah Bapa kami, apapun yang kami pikirkan Tuhan, kiranya Engkau mendukung kami. Tuhan Allah Bapa kami, banyak permintaan kepada Tuhan. Kabulkanlah itu Tuhan, tapi sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih dulu Tuhan, hapuskan dosa-dosa kami, agar kami layak datang menyembah dan meminta berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 463 ayat 1. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu Bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, secara khusus dalam ibadah minggu kita hari ini, Minggu Pesta Kosta yang pertama, di mana kita mau disapa oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita dalam menjalani kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudariku, firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya pasal 63 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14.
Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, secara khusus dalam ibadah minggu kita, Minggu Pentakosta. Kalau kita berbicara tentang Minggu Pentakosta atau Parningotan, Hasasalmi Todi Porbadia. Kalau kita berbicara tentang Todi Porbadia atau Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal. Kita bisa membaca dalam Kisah Para Rasul 2 yang tertulis Roh Kudus dicurahkan atas rasul-rasul pada hari Pentakosta. Pentakosta Yahudi adalah hari raya panen. Namun ini ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, bukan berarti Roh Kudus baru diciptakan pada saat Pentakosta. Roh Kudus tidak terpisahkan dari Allah Bapa dan Allah Anak, meskipun perannya terlihat signifikan dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya saat kita membaca buku Kisah Para Rasul dan surat-surat Roh Kudus sebetulnya sudah bekerja sejak kekal. Untuk itu minggu ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Kalau menurut kalender gerejawi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Pada saat ini kita memperingati dan merayakan. Jangan kita memahami bahwa Roh Kudus bolak-balik naik dan turun sehingga ada Pentakosta kedua, ketiga, dan seterusnya. Roh Kudus yang turun itu sudah berkarya sejak dahulu, sekarang, dan sampai Maranatha. Saudara-saudariku, khotbah kita hari ini dalam Yesaya 63 ayat 11 sampai 14, kita mau melihat bahwa konteks firman Tuhan ini adalah masa sesudah kembali ke Yehuda dari pembuangan. Kita mau melihat bagaimana umat Tuhan menghadapi pergumulan saat mereka kembali ke Yerusalem, dan bagaimana mereka melihat bagaimana saat ketika mereka lepas dari pembuangan memasuki tanah perjanjian Yerusalem yang mereka nantikan.
mereka mengatakan umat bangsa Israel, Yerusalem tidak seperti dulu. Mereka melihat Yerusalem hancur, seakan-akan tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi yang mau diinginkan. Bait suci sebagai tempat mereka untuk memuji Tuhan sudah hancur binasa. Harapan itu seakan-akan sirna. Ada perasaan asing sekalipun mereka kembali ke rumahnya sendiri. Ada perasaan yang berubah, seperti mereka tidak nyaman dalam menghadapi situasi itu. Ada perasaan hancur, ada perasaan gelisah, ada perasaan bimbang ketika itu. Bisa dikatakan, saudara-saudariku, identitas sebagai umat pilihan, identitas sebagai bangsa pilihan seakan-akan seperti ditanyakan. Dan lebih hebatnya, umat ketika kembali dari pembuangan mengalami krisis iman. Seakan-akan Tuhan jauh, seakan-akan Tuhan tidak peduli lagi, seakan-akan Tuhan tidak mau lagi merangkul mereka. Perasaan inilah yang terjadi bagi umat Tuhan yang lepas dari pembuangan. Saudara-saudariku, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pasti kita juga pernah mengalami seperti demikian. Ketika kita bisa mengalami kekecewaan dalam hidup, kita melihat yang kita harapkan, yang kita inginkan, ternyata itu yang mengecewakan kita. Bisa pupus, bisa hancur, bisa sirna. Ibaratkan seorang anak yang kita banggakan, yang sudah kita didik, yang sudah kita ajarkan, ketika besar tidak sesuai lagi hidupnya dengan firman Tuhan. Perasaan inilah yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Pasti semua kita pernah mengalami kekecewaan, pernah mengalami kegelisahan, tetapi itu tidak membuat kita menjadi putus asa sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, dalam minggu Pentakosta yang pertama ini, terlebih dalam firman Tuhan, Roh yang menuntun, di mana Yesaya tampil memberikan satu warna yang baru, di mana Yesaya tampil memberikan suasana yang baru. Bagaimana Yesaya tampil memberikan sebuah pengharapan dan mengingat perbuatan Tuhan. Itulah firman Tuhan pada saat ini. Itulah firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita saat ini. Bahwa dikatakan, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Tuhan tidak pernah lepas bagi orang-orang yang percaya. Tuhan selalu melihat apa yang terjadi dalam kehidupan umatnya. Karya Tuhan selalu nyata dahulu sampai selama-lamanya. Semua karya Tuhan yang menyelamatkan umat Tuhan adalah untuk nama abadi baginya.
Kita lihat ayat 12 sampai 14. Bangsa Israel sering berpaling dari Tuhan dan menyembah ilah lain. Namun Tuhan selalu menunjukkan kepada mereka kuasa yang melebihi kuasa ilah manapun. Maksud Tuhan menyelamatkan bukan supaya manusia bisa memegahkan diri, melainkan manusia harus memegahkan Tuhan. Amin. Kita harus memegahkan Tuhan. Amin. Yang seharusnya kita persaksikan adalah nama Tuhan, perbuatannya yang tidak bisa dilakukan Allah manapun. Dan itu yang membuat kita mengakui tanpa penyertaan Tuhan Allah kita bukan apa-apa. Tanpa penyertaan Tuhan kita itu ibarat tidak ada artinya. Tanpa penyertaan Tuhan hidup ini seakan-akan sirna. Tapi yakinkan dirimu, penyertaan Tuhanlah menopang engkau menjadi kuat, menjadi hebat, menjadi lebih yakin mengimani Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita setiap hari, yang selalu menuntun, menopang, menguatkan, memberikan hikmat yang luar biasa bagi kita. Kekecewaan hari ini akan bisa terbalaskan dengan sukacita ketika kamu bersama-sama dengan Tuhan. Sedetik apapun, sekecil apapun, jangan pernah lupakan hidupmu, karena Tuhanlah kekuatan. Saudara-saudariku, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau melihat, mengingat karya Allah di masa lampau, menolong kita untuk tetap berpengharapan pada masa kini, sebab Allah tidak berubah, tapi manusia yang sering berubah. Allah tidak berubah, tapi manusia itu sendiri sering berubah. Itulah kenapa firman Tuhan selalu tetap relevan setiap hari, bahkan sampai berakhir dunia ini. Kalau firman Tuhan tetap relevan sepanjang masa, sekalipun konteks pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel berbeda dengan yang kita hadapi. Tuhan Allah yang dipersaksikan dalam firman Tuhan dalam teks Alkitab ini adalah Allah yang sama dengan yang kita sembah. Saudara-saudariku, kadang juga kita bisa seperti bangsa Yehuda. Bisa saja kita tidak setia menjalankan perintah Tuhan. Kadang kita bisa saja seperti bangsa Yehuda. Bisa saja kita jauh dari Tuhan. Mari kembali carilah Tuhan, karena Roh Kudus akan menuntun hidupmu mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Saat itulah kita harus betul-betul mau berubah dan menyerahkan hidup ini dipimpin oleh Tuhan, karena Tuhanlah yang memimpin dan selalu mengarahkan kehidupan kita. Saudara-saudariku, Pentakosta bagi orang Kristen adalah peringatan akan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Jadi bukan hari ini kita baru menerima Roh Kudus. Ia telah sedang dan akan terus menemani kita. Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang menopang, Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Yakin dan percayalah, ketika kehidupanmu sejalan bersama-sama dengan firman Tuhan, hidupmu akan selalu dianugerahi berkat yang berlimpah. Percayalah, Tuhan hadir, Tuhan tahu,
Segala puji syukur buat Engkau Tuhan Yesus Kristus. Karya keselamatan Tuhan selalu nyata setiap hari dalam setiap kehidupan kami orang percaya. Pada hari ini Tuhan, kami mengingat karya keselamatan Tuhan secara khusus dalam minggu Pentakosta yang pertama ini. Ini semakin mengingatkan dan menyadarkan kami, karena Tuhan tidak pernah jauh dari setiap kehidupan orang percaya. Berkati Tuhan jemaat-Mu HKBP berindah ini, agar tetap menjadi berkat di seluruh dunia, menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang betul-betul menyaksikan Engkau dalam kehidupannya. Buatlah umat-Mu menjadi orang-orang yang selalu hebat dalam melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini. Pasti kami mengalami banyak pergumulan, kekecewaan, tapi kami memohon, ya Tuhan, Roh Kudus-Mu lah menguatkan kami. Berkati juga seluruh pelayan-pelayan gereja Tuhan. Berkati juga pemerintahan kami. Berkati juga Tuhan kota kami ini, agar para aparatur, para pemerintah, para pemimpin-pemimpin daerah tetap menjalankan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Secara khusus Tuhan, banyak pelayanan-pelayanan gereja-Mu yang terkendala, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, banyak dosa-dosa kami, kiranya hapuskanlah itu agar kami suci kudus di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu, sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janjinya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki,
tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan, untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus-Mu Engkau menganugerahkan kepada kami, orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah, dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus,
agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulalah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bila